Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, selamat malam ya. Jadi jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang konten vlog. Gimana sih cara bikin konten vlog untuk pemula ya? Ataupun lebih tepatnya gimana sih supaya kita pede di depan kamera ya? Oke. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin bagi tahu dulu yang bahwasannya ketika nanti kita berada di tempat vlog tersebut, kan kita nggak di rumah ini, kita di tempat keramaian. Teman-teman harus pandai-pandai lah baca-baca karakter orang dan juga karena di sana itu privasi orang beda-beda teman-teman ya, karakter beda-beda, punya privasi juga ya, tidak sembarangan kita boleh menyorot kamera kita. Oke, oke. Jadi gini ya teman-teman ya, kita kembali ke yang pertama tadi, gimana sih supaya kita ini pede ya teman-teman ya, pede di depan kamera ya. Jadi begini ya, anggap aja penonton itu 10 waktu teman-teman baru buat konten itu, anggap aja baru ada penontonnya 10 orang ya. Itu memang akan terjadi ketika teman-teman nonton video sendiri, itu akan mual akan mual, akan terasa hampir muntah ya teman-teman ya, waktu teman-teman dengar suara sendiri, apalagi lihat wajah sendiri ya, atau yang konten tampilkan wajah, itu pasti akan mual ya. Dan itu tidak berlaku sama kita saja. Vlogger-vlogger yang sudah terkenal pun dia juga merasa hal tersebut teman-teman ya. Karena sudah terbiasa, hal yang seperti itu jadi hilang teman-teman. Karena begini ya, anggap aja yang menonton video kita 10 orang, yang satu orang ini dia memang akan fokus ke wajah kita. Bisa jadi dia itu orang yang mengenal kita, waktu menonton video kita dia kenal sama kita ya. Dia dia tahu kita. Nah, pasti dia itu akan fokus memang sama apa yang kita lakukan di video tersebut ya. Namun 9 orang ini lagi, dia itu nggak fokus sama muka kita, dia nggak fokus sama fisik kita ya. Dia cuma fokus sama informasi yang kita kasih di video tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu merasa aduh ini aku ngapain ya aku ya. Tidak perlu seperti itu ya. Karena 9 orang yang menonton ini, 9 orang yang menonton lagi ini, itu orang-orang yang benar-benar emang mencari informasi tentang video vlogger yang vlog yang teman-teman buat seperti tersebut ya. Saya ngomongnya terlalu cepat ya. Temponya terlalu cepat nih. Kecilin tempo dulu, Bro. Kita kecil. Kita turunin tempo sedikit. Oke. Nah, ya. Jadi jangan pernah teman-teman merasa aduhnya aku ngapain ini ya. Ya gua ngapain ini seperti ini ya. Jangan seperti itu ya. Perlu teman-teman tahu juga, itu kebanyakan vlog, konten-konten vlog yang bikin vlog itu ya, yang dia kemana-mana sendiri, itu kebanyakan introvert. Oke. Dia introvert, dia orang yang sangat memilih, dia seorang yang sangat tidak suka dengan keramaian. Keramaian seperti apa? Keramaian yang dimana banyak orang yang mengenal dia. Namun dia akan merasa sangat nyaman di saat berada di tempat keramaian yang tidak banyak orang mengenal dia. Nah, itu dia introvert teman-teman. Jadi perlu teman-teman tahu yang bahwasanya vlogger itu kebanyakan introvert. Oke. Saya juga termasuk introvert ya. Saya kalau saya tidak penting keluar, saya tidak keluar. Kalau saya berada di keramaian yang nggak jelas, saya tidak suka. Oke, saya lebih suka di tempat-tempat yang lebih tenang gitu, dan sama teman yang emang sefrekuensi. Saya tidak sembarangan berteman juga ya, begitu ya. Oke teman-teman, jadi tidak perlu merasa seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kita masuk ke yang karakter dan privasi orang. Gimana sih cara menghindari ini ya, cara kita supaya nyaman kita pegang kamera. Oke, jadi begini caranya teman-teman. Waktu teman-teman membuka opening video, assalamualaikum guys, ataupun assalamualaikum bro, atau assalamualaikum friend, atau begitu ya, jangan pernah teman-teman memegang kamera 1 menit mengarah ke tempat yang sama ya. Karena kita tidak berada di tempat yang sunyi, kita berada di tempat keramaian. Jangan pernah teman-teman buka kamera seperti ini. Halo friend, aku lagi berada di sini. Aku yang nggak suka tampilin wajah, mungkin dia menyorot ke arah orang seperti itu, ataupun ke arah objek sesuatu gitu ya. Halo friend, aku lagi berada di sini nih. Aku sedang ada di tempat wisata ini nih, seperti itu misalnya ya. Kalau misalnya tidak ada orang itu nggak masalah. Kamera teman-teman itu berhenti di 1 menit seperti ini. Namun kalau di arah kamera teman-teman itu ada orangnya, itu jangan sampai berhenti seperti ini, tapi arahin ya. Karena karakter orang berbeda-beda dan orang punya privasi. Ada orang yang suka pergi kemana-mana, dia nggak ingin orang lain tahu. Nah, ketika dia lihat kamera kita mengarah ke arah dia pasti akan terasa nggak nyaman teman-teman ya.
kita perlu menjaga itu. Sekalipun tempat yang kita kunjungi itu tidak dilarang kita memoto ataupun mengambil video ya. Seperti itu. Jadi kameranya dibawa-bawa lah seperti itu. Ya, gunakan tripod. Dan saat teman-teman mulai berjalan itu arahin kamera saat mau dekat sama orang yang orang dari jauh teman-teman lihat wajahnya agak lain, wajahnya agak tidak suka sama yang apa dia waktu dia lihat ke arah kamera kita, itu bisa diputarin aja. Waktu mau dekat sama dia, diputarin kamera ke arah kita ya, ke arah wajah kita kayak ataupun ke arah, pokoknya ke arah, nggak ke arah dia ya. Waktu sudah melewati dia baru putar balik ke arah jalan, ke arah objek-objek lain seperti itu ya. Tapi dari 100 orang yang seperti itu cuma 10 ya, 90-nya lagi itu nggak open sama apa yang kita buat. Apalagi teman-teman pergi ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang ya, bukan mayoritas, bukan apa tuh, bukan warga. Wow, ada kucing di atas loteng loncat. Bukan warga lokal juga, warga luar ya yang berkunjung ke situ. Jadi teman-teman nggak usah takut, langsung gaskan aja konten vlognya ya. Untuk introvert yang sekarang lagi menonton video ini, nggak usah takut, silakan keluar, karena ketenangan sesungguhnya itu saat kita berada di tempat orang yang tidak banyak mengenal kita. Kita bisa ngomong apapun di depan kamera ya, itu tenang banget rasanya teman-teman ya. Jadi bisa dicoba, karena saya juga beberapa video itu, saya ada bikin beberapa video keluar. Namun sekarang di tempat saya ini nggak banyak tempat wisatanya teman-teman ya. Dan juga saya suka hunting bus, namun sekarang belum sempat pergi juga. Nanti saya akan pergi hunting bus lagi, karena di konten ini saya membahas 3 tema sekaligus ya. Ada jalan-jalan, hunting bus, dan musik, dan cara seperti ini juga berapa dah. Udah 4 atau 3 seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Buat teman-teman yang berkenan, mohon bantu subscribe channel saya. Kalau tidak pun tidak masalah ya. Saya akan banyak bahas tentang seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi semangat terus ya. Yang mau mulai konten langsung ambil kameranya, belajar ngomong ya. Oke, buat yang belum bisa ngomong pun nggak apa-apa, jalan pakai kamera bawa seperti ini nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ngomong ya, teman-teman bisa ngomong sebentar aja. Ini aku lagi di sini ya, bisik-bisik nggak masalah. Halo penen aku, bisik-bisik juga nggak masalah ya. Nanti di rumah bisa tambahin tag ataupun bisa dubbing balik suaranya. Misalnya teman-teman nggak berani ngomong di keramaian, cuma berani ngerekam, bisa dubbing balik suaranya di rumah ya. Itu nggak masalah, YouTube nggak akan mempermasalahkan itu, karena itu video kita sendiri ya. Oke, file kita sendiri ya. Jadi nggak akan terkena klaim hak cipta ataupun hal-hal lain lah. Oke, jadi video saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.